Ada kelompok baru, katakan Wahabi. Pertanyaannya, Wahabi ini siapa yang mereka ikut? Imam siapa yang menjadi referensi mereka dalam memahami Quran dan Sunnah? Itu tidak ketahuan sampai sekarang. Termasuk di sini ada video Nurul Fajar itu sudah berapa kali tidak ada yang bisa menjawab. Ini refer to siapa yang nggak ketahuan? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita menjadi paham bahwa apa saja yang kita amalkan hari ini mengikut syariat itu dasarnya adalah ada hadis yang menjelaskan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, saya sering menjelaskan, hari ini kita beramal mengikut para ulama berdasarkan kitab-kitab fikih atau mazhab fikih ulama. Itu yang kita amalkan itu adalah produk hukum berasal dari Quran dan Sunnah. Seakan agama ini ada Al-Quran, kemudian ada Sunnah sebagai sumber utama agama. Lalu keadaan manusia dalam memahaminya ada dua. Satu, mereka mujtahid. Mujtahid ini bisa langsung beramal dengan Al-Quran. Karena ilmunya cukup. Orang expert. Kayak sekarang kayak para profesor itu, orang pakar. Yang kedua, dia tak bisa karena ilmunya tak cukup. Jangankan ilmu cukup memahami Quran Sunnah, baca Qurannya masih belepotan. Baca Fatihah aja belum lurus sampai sekarang. Maka dia tidak bisa langsung. Apa yang dilakukan orang ini? Mengikut ulama. Karena kalau tahu beramal langsung, kalau tidak tahu ikut ulama yang tahu. Kalau tidak dilakukan dua cara ini, itu kemungkinan sok tahu. Kemungkinan mengikut hawa nafsu, bukan mengikut ilmu. Maka mujtahid ini dalam ranah fikih hari ini yang dirujuk oleh umat 4. Satu, mazhab Hanafi. 2, mazhab Maliki. 3, mazhab Syafi'i. 4, Hambali. Apa maknanya? Orang-orang yang memahami Quran dan Sunnah mengikut Imam Abu Hanifah. Orang-orang yang memahami Quran dan Sunnah mengikut Imam Malik bin Anas. Orang-orang memahami Quran dan Sunnah, mengamalkan Quran dan Sunnah mengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Orang-orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah mengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Itu maknanya bermazhab Hanafi, bermazhab Maliki, bermazhab Syafi'i, bermazhab Hambali. Pertanyaannya, jika tidak termasuk yang 4 nih, ada kelompok baru, katakan Wahabi. Pertanyaannya, Wahabi ini siapa yang mereka ikut? Imam siapa yang menjadi referensi mereka dalam memahami Quran dan Sunnah? Itu tidak ketahuan sampai sekarang. Termasuk di sini ada video Nurul Fajar itu sudah berapa kali tidak ada yang bisa menjawab. Ini refer to siapa yang nggak ketahuan? Merujuk ke siapa yang nggak ketahuan? Nah, ulama yang 4 ini, yang kita sebut 4 ini, untuk memahami Quran dan Sunnah, ilmu mereka ada namanya mustalah hadis. Ini Pak, ilmu ini sangat jelimet dan sangat banyak cabang dan turunannya. Mustalah hadis ini gunanya untuk validasi bahwa ayat Quran, hadis Nabi betul-betul valid dari Allah, dari Rasul, sesuai yang Allah dan Rasul sampaikan. Itu untuk validasi gunanya. Sehingga ketika sampai pada kita menyampaikan, mengatakan, menyimpulkan hadis ini sahih atau tidak sahih. Hadis ini bisa diamalkan atau tidak bisa diamalkan. Ini sangat rumit ilmunya, detail pembahasan di mustalah hadis. Sehingga istilah saja banyak. Maka bapak-bapak kadang mendengar istilah hadis sahih, hasan, dhaif, kemudian maudhu', kemudian hadis-hadis yang lain. Kemudian
Ada ilmu satu lagi yang juga tak kalah rumit, usul fikih. Usul fikih ini setelah kita valid hadis yang kita dapatkan, Quran yang kita dapatkan, ini ilmu untuk mencerna, memahami apa yang dimaksudkan oleh teks. Dan ini sangat rumit pembahasannya. Ulama 4 mazhab ini banyak buku-buku yang membahas 2 metode ini. Sementara di sini belum ada. Tak punya. Maka kalau seandainya orang memilih, ada 4 yang sudah valid, diakui dari generasi ke generasi. Ilmunya sudah terkodifikasi dan banyak pakarnya dulu sampai sekarang. Kitabnya banyak. Kemudian yang satu lagi, ini sulit kita mengetahui deteksi mengikut imam siapa, pakai metode apa, dengan ilmu apa. Lalu jika ada orang merasa bahwa inilah paling Quran dan Sunnah, inilah paling benar, itu jadi aneh. Apa alasannya? Kenapa yang ini benar, yang ini salah? Kenapa yang ini sesuai Quran dan Sunnah, kenapa ini tidak? Ini saja nggak tahu kita, pakai metode apa. Makanya, bapak-bapak nanti bisa tanya ke orang sekali, kalian usul fikih pakai kitab apa? Oh, kami ngikut Quran dan Sunnah, juga mengikut imam mazhab yang 4. Jika ikut mazhab yang 4, kok beda? Paham maksud saya? Kalau ngikut mazhab yang 4, mestinya sama dengan yang 4 ini. Tapi kok beda? Pertanyaannya, kok beda? Sebenarnya ngikut atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Jika beda, ini 4 ini sudah jelas urutan ke atas. Ini masih dipertanyakan. Bapak-bapak, jika seandainya dua kelompok besar ini kelompok besar, ini kelompok kecil, jika beda yang kecil dengan yang besar, bapak-bapak secara nalar ikut yang mana? Ibu-ibu? Ikut yang besar, yang kecil? Ini nalar aja, nggak usah pakai dalil, pakai nalar bapak ibu aja. Ikut yang besar atau yang kecil? Makanya sejak dahulu semua umat Islam itu pasti rujukannya Quran dan Sunnah. Cuma umat kita, dia tak mengaji Bulughul Maram macam Ustadz baca Bulughul Maram. Yang dikajinya kitab Matan Takrib. Apa Matan Takrib itu? Produk hukum yang sudah tinggal instan diamalkan. Sama macam orang ke rumah makan, hidangan itu sudah tinggal makan, tinggal minum. Dia tak pernah tahu yang dimakan rendang itu seperti apa daging waktu di dapur. Bagaimana orang dapur ngolah, dia nggak pernah tahu. Yang tahu cuma minuman, makanan sudah terhidang, tinggal santap. Lalu dikesankan bahwa mereka ini tidak ikut Quran dan Sunnah. Padahal dari sini dasarnya. Buktinya kita baca malam ini. Paham Bapak Ibu? Jadi kenapa kita belajar Bulughul Maram? Kemarin belajar fikih, produknya sudah dapat. Sekarang kalau orang bertanya dari mana dasar kalian bilang ini haram, ini boleh, ini tidak? Kenapa kalian bilang rukun sholat itu sekian? Kenapa kalian bilang berwuduk mesti begini begitu caranya? Ini hadis penjelasnya. Paham maksudnya? Makanya pelajar kita Bulughul Maram setelah belajar produknya. Berat makanan tadi, yang tinggal santap dia sudah selesai, kita santap dah. Sekarang masuk ke dapur sedikit-sedikit. Ya minimal tengok-tengok dapur lah. Kalau tak langsung jadi chefnya, tengok-tengok di dapur itu ada apa sih? Gimana sih orang dapur kerja gitu? Gimana cara orang dapur mengolahnya gitu? Dari bahan mana dia pakai gitu? Kira-kira begitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok perbandingan kelompok yang satu ini, di antara mereka mengatakan bahwa tidak apa-apa, tidak haram kita memakai alat-alat berasal dari emas dan perak. Kenapa? Tak ada nas yang menyatakan haram menggunakannya. Padahal hadisnya jelas tadi. Dan kemudian kata Imam Nawawi, ijma' ulama yang melarang bahwa kita tak boleh menggunakan emas dan perak untuk alat makan minum dan alat taharah gitu. Ijma' itu artinya sepakat. Jika yang sepakat kita tidak ikut, berarti kita di luar yang sepakat. Berarti kita berbeda dengan yang sepakat. Jika mayoritas umat sudah sepakat, kita di luar itu. Berarti kita tidak ikut mayoritas umat. Paham? Anggaplah masjid ini, semua jamaah dah sepakat dah.
Datang satu dua orang, kami tidak sama dengan jamaah Nur Fajar. Kami orang Nur Fajar juga. Gitu. Ngerti? Kira-kira begitulah yang terjadi.